Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Konsep Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Penyakit Flu Burung. Apa sih itu flu burung? Flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas ke manusia. Ada banyak jenis virus flu burung, tetapi hanya beberapa yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Flu burung pernah mewabah di Asia, Afrika, dan Timur Tengah, serta beberapa bagian Eropa, dan menyebabkan kematian pada sebagian penderitanya. Gejala penyakit ini bervariasi dari tanpa gejala sekaligus yang sifatnya dan bisa berakibat fatal. Menurut WHO, virus flu burung jenis H5N1 telah menjangkit 862 orang di seluruh dunia dan menyebabkan kematian 455 orang hingga tahun 2020. Selanjutnya ada etiologi. Flu burung disebabkan oleh virus influenza tipe A yang berasal dari burung. Sebagian besar jenis virus flu burung ini hanya dapat menyerang dan menular pada unggas, baik unggas liar ataupun unggas peternakan seperti ayam, bebek, angsa, dan burung. Namun ada beberapa jenis virus flu burung yang bisa menginfeksi manusia, yaitu H5N1, H5N6, H5N8, H7N9, dan H1063. Unggasnya yang terinfeksi flu burung mengeluarkan virus melalui air liur, lendir, dan kotorannya. Seseorang dapat tertular virus ini ketika tidak sengaja menelan atau menghirup cairan tubuh kotoran unggas yang terinfeksi. Penularan terjadi bila seseorang menyentuh mata, hidung, atau mulutnya dengan tangan yang sudah terkontaminasi virus dari cairan tubuh atau kotoran unggas. Meskipun jarang terjadi, flu burung juga bisa menularkan ke manusia. Adapun tanda dan gejalanya, gejala flu burung itu umumnya baru muncul 2-5 hari setelah terpapar virus ini. Dan adapun gejalanya itu seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, hidung berair, sakit kepala, sesak napas, muntah, sakit perut, diare, mimisan, bahkan mata merah. Selanjutnya ada komplikasi yang bisa diakibatkan oleh flu burung. Yang pertama ada pneumonia, yang kedua ada sepsis, yang ketiga ada ARDS, yang keempat ada kegagalan organ, misalnya seperti gagal jantung dan gagal ginjal. Selanjutnya yang berakibat fatal yaitu kematian. Selanjutnya ada penata laksanaan itu. Yang pertama isolasi pasien, yang kedua pantau saturasi oksigen secara rutin dan berikan suplai oksigen, yang ketiga pemeriksaan darah, usap hidung, tenggorokan, dan ronggen secara serial, yang keempat pembatasan terhadap jumlah petugas laboratorium, perawat, dan tenaga kebersihan yang menangani pasien, yang kelima petugas kesehatan harus mendapat pelatihan kewaspadaan dan pengendalian infeksi, yang kelima obat yang direkomendasikan untuk kasus flu burung ini adalah Oseltamivir. Selanjutnya di sini ada pencegahan. Yang pertama itu dengan cara mencuci tangan secara rutin menggunakan hand sanitizer ketika tidak ada air dan sabun. Yang kedua, mengkonsumsi daging atau telur unggas yang telah dimasak hingga matang. Yang ketiga, tidak mengunjungi daerah tempat terjadi wabah flu burung. Yang keempat, mengenakan alat pelindung diri sesuai standar jika bekerja di peternakan unggas. Selanjutnya di sini ada aspek tentang flu burung. Yang pertama pengkajian, yaitu yang pertama itu ada identitas, umur, yang ketiga suku bangsa, yang keempat pekerjaan, yang kelima status kesehatan kalian saat ini, yang keenam keluhan utama, yang ketujuh alasan masuk rumah sakit, yang kedelapan ada riwayat penyakit sekarang, yang kesembilan ada riwayat kesehatan terdahulu, yang kesepuluh ada riwayat kesehatan keluarga, yang kesebelas ada riwayat pengobatan, yang kedua-belas ada pemeriksaan fisik. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, yang itu pemeriksaan kimia darah, albumin, globulin, SGOT, SGPT, ureum, creatinine kinase, analisis gas darah. Umumnya dijumpai penurunan albumin, peningkatan SGOT dan SGPT, peningkatan ureum dan kreatinin, peningkatan creatinine kinase. Analisis gas darah dapat normal atau abnormal, kelainan laboratorium sesuai dengan perjalanan penyakit dan komplikasi yang ditemukan. Yang B ada pemeriksaan hematologi, hemoglobin, leukosit, trombosit, hitungan jenis leukosit, limfositoral. Umumnya ditemukan eukopeni, limfosit, openi, dan trombosit openi. Selanjutnya juga ada uji serologi, pemeriksaan radiologik, dan pemeriksaan postmortem.
Selanjutnya di sini ada diagnosa keperawatan. Yang pertama yang kami ambil itu ketidakefektifan bersihan jalan napas berdasarkan obstruksi jalan napas dengan ditandai dyspnea. Saat diauskultasi terdengar ronki, klien mengeluh batuk yang berdahak. Definisi ketidakmampuan untuk membersihkan atau obstruksi saluran pernapasan mempertahankan jalan pernapasan yang bersih. Yang kedua ada hipotermia. Berdasarkan proses penyakit ditandai dengan peningkatan suhu tubuh 37,50 Celcius, akal terasa panas dan takipnea. Definisi peningkatan suhu tubuh di atas rentang normal. Objektifnya yang pertama kulit merah, suhu tubuh meningkat di atas rentang normal, faktor yang berhubungan dengan dehidrasi, suatu penyakit utama yaitu trauma. Ketiga ada kekurangan volume cairan. Definisinya itu penurunan cairan intravaskuler, interstisial atau intrasel. Diagnosis ini merujuk pada dehidrasi yang merupakan kehilangan cairan, perubahan tanpa kadar natrium. Di sini juga ada subjektif, yaitu penurunan tugor kulit. Yang kedua penurunan haluan urin. Yang ketiga ada kulit dan membran mukosa kering. Yang keempat suhu tubuh meningkat. Yang kelima ada faktor yang berhubungan. Yang keenam kehilangan volume cairan yang aktif. Yang keempat ada ketidakaktifan pola napas berdasarkan hiperventilasi ditandai dengan takipnea. Klien tampak menggunakan otot bantu pernapasan. Di sini ada definisi, yaitu expirasi atau inspirasi yang tidak memberi ventilasi yang adekuat. Selanjutnya ada objektifnya itu penurunan tekanan aspirasi, ekspirasi. Yang kedua napas cuping hidung. Yang ketiga ada faktor yang berhubungan. Yang keempat posisi tubuh. Yang kelima diapofisitas dinding. Yang kelima ada gangguan pertukaran gas berdasarkan perubahan membran kapileralveolar ditandai dengan dyspnea. Pemeriksaan AGD abnormal saturasi oksigen kurang dari 95%. Definisinya yaitu inspirasi atau ekspirasi yang tidak memberi ventilasi yang adekuat. Subjektifnya dyspnea, objektifnya penurunan ekantispirasi ekspirasi, napas cuping hidung, faktor yang berhubungan, posisi tubuh, deformitas dinding dan nyeri. Diagnosa keperawatan yang pertama ketidakefektifan bersihan jalan napas berdasarkan obstruksi jalan napas dengan ditandai dyspnea. Saat diauskultasi terdengar ronki, klien mengeluh batuk yang berdahak. DS-nya dyspnea, DO-nya suara napas yang bertambah, misalnya ronki dan nengih, perubahan pada irama dan frekuensi pernapasan, batuk tidak terdengar atau tidak efektif. Lalu cyanosis, implementasinya telah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan kebersihan jalan napas normal dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, frekuensi napas membaik. Lalu intervensinya yang pertama identifikasi kemampuan batuk, monitor adanya retest di sputum, terapeutiknya posisi semifoler atau foler, pasang perlak dan bengkok di pangkal pasien. Lalu edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif. Yang kedua ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakkeseimbangan perfusi ventilasi. Yang ketiga ada nyeri akut berdasarkan agen cedera biologis ditandai dengan klien mengeluh nyeri otot, mialgia, takipnea. Baiklah, sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit flu burung. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.